Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Siti Apriani Arif, berasal dari SMA Negeri 3 Gorontalo. Saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran sejarah. Yang menjadi masalah saya dan merupakan situasi awal adalah yang pertama, pemahaman siswa terhadap mapel sejarah yang kurang. Yang kedua, minat belajar siswa yang kurang karena pembelajaran sejarah yang monoton dan tidak berdiferensiasi. Yang ketiga, mindset siswa bahwa mapel sejarah adalah mapel yang selalu mempelajari peristiwa masa lampau. Yang terakhir adalah pandemi selama 3 tahun. Tantangan saya sebagai guru sejarah adalah yang pertama, saya stres dan malu. Kenapa? Karena mapel saya yang kurang diminati oleh siswa. Yang berikut, saya akan menghilangkan image siswa bahwa sejarah itu hanyalah pembelajaran pada masa lampau atau pembelajaran tempo dulu. Yang berikut, saya ingin mengaplikasikan kurikulum merdeka, yakni pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang saya dapatkan pada IKM. Tujuannya adalah membangun kreativitas dan kemandirian siswa dalam mapel sejarah agar menjadi generasi yang melek sejarah melalui pemahaman berbagai peristiwa sejarah dan peran manusia sebagai penggerak sejarah. Indikatornya adalah siswa kreatif dalam menyajikan hasil karya sejarah melalui berbagai media. Siswa memiliki nilai dan makna serta karakter profil pelajar Pancasila yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aksi nyata yang saya lakukan yang pertama adalah membuat asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Yang berikut adalah memetakan atau mengelompokkan siswa sesuai kebutuhan siswa. Terdiri atas 3 kelompok, yakni kelompok normal, kelompok medium, dan kelompok cepat. Setelah itu, saya melakukan pembelajaran dengan strategi pendekatan diferensiasi. Diferensiasi pertama adalah diferensiasi konten, di mana siswa dalam kelompok mengeksplor materi sesuai profil belajarnya yang terdiri atas siswa dengan profil belajar visual. Mereka membaca, melihat gambar, melihat mind mapping yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah. Siswa dengan profil belajar auditori, yaitu mereka lebih cenderung mendengar cerita-cerita sejarah, peristiwa-peristiwa sejarah maupun peran manusia sebagai penggerak sejarah pada peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan siswa dengan profil belajar kinestetik, mereka lebih suka mengunjungi langsung, melihat langsung. Dan yang kedua adalah diferensiasi produk, di mana siswa-siswa tadi dalam kelompok menyajikan hasil karya atau produk sesuai dengan kemampuannya, yaitu seperti tadi yang dengan kemampuan atau profil visual mereka akan menyajikan hasil karya membuat poster atau mind mapping atau gambar-gambar lainnya. Kemudian yang auditori, mereka lebih suka membuat video rekaman atau membuat film dokumenter atau membuat TikTok. Dan yang terakhir adalah siswa dengan profil belajar kinestetik, mereka menyajikan hasil karya dalam bentuk mempresentasikan langsung di depan kelas. Kemudian yang berikut memberikan kesimpulan. Selaku guru saya memberikan kesimpulan, memberikan apresiasi terhadap hasil karya yang mereka sajikan dalam berbagai media. Kemudian saya memberikan kesimpulan dari materi yang mereka proseskan tadi dalam kelompok, dan saya memberikan penguatan materi. Yang terakhir, saya memberikan umpan balik dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tentang materi, dan yang paling terakhir adalah refleksi. Refleksi tentang kendala apa yang ditemui, yang dihadapi dalam proses pembelajaran sejarah, baik itu dalam kognitifnya ataupun dalam menyajikan hasil karya. Hasil kegiatan dari pembelajaran diferensiasi ini
Yang pertama adalah diferensiasi konten. Siswa mendapatkan berbagai atau ragam materi dan informasi dari berbagai media, dari berbagai macam, misalnya mereka mendapatkan dari video, ataupun dari Google, ataupun dari handout atau PowerPoint yang diberikan oleh saya selaku guru pengajar, ataupun ceramah langsung dan informasi langsung dari saya sebagai guru pengajar. Kesimpulannya adalah siswa mampu membangun konstruksi pengetahuan dan menggali skill, talentanya, memiliki keterampilan yang unik masing-masing siswa, dan sebagai sasaran dari profil pelajar Pancasila, yakni kreatif dan mandiri dalam memahami peristiwa sejarah dan peran manusia sebagai penggerak sejarah yang disajikan melalui berbagai media yang relevan, yang adaptif sesuai zamannya. Jadi saya suka karena dalam menjadikan materi kami dapat menyesuaikan sesuai bakat dan minat kita. Sangat bermanfaat dalam proses belajar siswa, dalam mengedukasi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Saya bangga karena siswa mampu berkarya secara inovatif seperti membuat TikTok tentang sejarah. Sebagai orang tua, saya bangga anak saya bisa membuat film dokumenter. Bapak Ibu guru hebat, demikian praktik baik saya yang saya sudah share pengalamannya kepada Bapak Ibu. Semoga akan menginspirasi Bapak Ibu untuk membuat praktik baik di sekolah Anda. Saran saya, buatkan praktik baik ini sesuai dengan pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan, mengangkat situasi, masalah, tantangan, dan aksi nyata. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.